Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dokter, perkenalkan kami dari SGDB 2. Di sini kami izin untuk mempresentasikan student project dari Blok Respiratory System and Disorder dengan judul Tracheitis. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Tia Fadil Putri dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan memaparkan latar belakang. Tracheitis merupakan infeksi pada trakea yang dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun jamur yang berpotensi menimbulkan obstruksi jalan napas. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab obstruksi jalan napas atas yang memerlukan evaluasi dan intervensi medis segera. Tracheitis dapat terjadi sebagai infeksi primer atau sebagai komplikasi sekunder dari infeksi saluran pernapasan atas yang didahului oleh infeksi viral. Tracheitis dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe berdasarkan etiologinya, termasuk tracheitis bakterial yang merupakan bentuk paling umum, tracheitis viral yang sering menjadi prekursor infeksi bakterial, dan tracheitis fungal yang jarang terjadi namun dapat mengancam jiwa pada pasien imunokompromis. Etiologi tracheitis sangat bervariasi dengan organisme yang paling sering meliputi Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, virus influenza, RSV, dan parainfluenza. Pada pasien imunokompromis, tracheitis fungal seperti Candida dan Aspergillus dapat terjadi. Insidensi tracheitis diperkirakan sekitar 0,1 kasus per 100.000 anak per tahun, dengan puncak kejadian pada usia 5-8 tahun. Manifestasi klinisnya dapat bervariasi dari gejala ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa, dengan gejala berupa batuk produktif, demam tinggi, stridor, dan tachypnea. Diagnosis memerlukan kewaspadaan klinis tinggi dan dapat dikonfirmasi melalui laryngoskopi atau bronkoskopi dengan visualisasi langsung mukosa trakea yang mengalami inflamasi, edema, dan adanya sekret purulent atau pseudomembran. Namun, prosedur ini harus dilakukan dengan hati-hati mengingat risiko obstruksi jalan napas komplit. Untuk tata laksana tracheitis memerlukan pendekatan multidisiplin meliputi manajemen jalan napas, terapi antimikroba yang tepat, dan perawatan suportif. Pada kasus dengan obstruksi jalan napas signifikan, intubasi endotrakeal atau bahkan tracheostomi dapat diperlukan untuk menjaga jalan napas. Untuk komplikasi yang dapat terjadi meliputi pneumonia, ARDS, dan shock septic. Pemahaman yang komprehensif tentang tracheitis sangat penting mengingat kondisi ini dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan jika tidak ditangani dengan tepat. Terima kasih. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran klinis, karakteristik epidemiologi, dan beban penyakit tracheitis pada populasi berisiko. Yang kedua, apa saja etiologi faktor risiko dan mekanisme patofisiologis yang berkontribusi pada terjadinya tracheitis. Yang ketiga, bagaimana pendekatan diagnosis, strategi pencegahan yang efektif, dan prinsip penata laksanaan multimodal tracheitis yang dapat diterapkan pada praktik klinis. Lalu, selanjutnya tujuan penulisannya, yang pertama menganalisis gambaran klinis, karakteristik epidemiologi, dan beban penyakit tracheitis pada populasi berisiko. Yang kedua, mengidentifikasi etiologi, faktor risiko, dan mekanisme patofisiologis yang berkontribusi pada terjadinya tracheitis. Yang ketiga, mendeskripsikan pendekatan diagnosis, strategi pencegahan yang efektif, dan prinsip penata laksanaan multimodal tracheitis yang dapat diterapkan pada praktik klinis. Selanjutnya manfaat penulisan. Yang pertama, manfaat teoritis memberikan rangkuman ilmiah yang terstruktur tentang tracheitis, mulai dari gambaran klinis hingga mekanisme dan bukti pencegahan sebagai landasan bagi pembelajaran klinis, diskusi akademis, dan penelitian lanjutan. Yang kedua, manfaat praktis, menyediakan panduan ringkas dan terfokus untuk tenaga kesehatan dalam mengenali gejala dan faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan tracheitis, menerapkan langkah pencegahan primer yang berdasar bukti, serta merencanakan strategi penata laksanaan multimodal yang menitik beratkan pada perbaikan fungsi dan kualitas hidup pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Genta Ramadan dengan 3 digit NIM T247. Saya izin untuk membahas 2.1 yaitu definisi dan etiologi. Untuk yang pertama, definisi. Jadi, tracheitis ini adalah kondisi klinis akut yang ditandai dengan inflamasi dan infeksi pada trakea yang seringkali melibatkan area subglotis. Jadi, kondisi ini juga dikenal sebagai tracheitis bakteri supuratif karena karakteristiknya. Nah, itu nanti menjadi pembentukan selubung eksudat turunan yang tebal di sepanjang dinding trakea sehingga menyebabkan penyempitan jalan nafas. Oke, selanjutnya untuk etiologinya, untuk etiologi tracheitis didominasi oleh infeksi bakteri yang terjadi sebagai komplikasi dari kerusakan
mukosa trakea. Jadi patogen yang paling sering yaitu bakteri, positif, gram positif seperti Staphylococcus aureus dan, Streptococcus pyogenes. Nah, jadi dimulai dari infeksi virus primer pada saluran pernafasan atas atau ISPA. Virus yang paling, sering terlibat adalah kerusakan epitel trakea yang yaitu virus influenza A dan B. Jadi virus, parainfluenza dan respiratory syncytial virus. Jadi kerusakan mukosa trakea yang disebabkan oleh infeksi virus yang, ini mengurangi mekanisme pertahanan lokal seperti fungsi silia untuk membersihkan lendir dan integritas lapisan epitel. Hal ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri untuk berkolonisasi dan menginvasi jaringan trakea. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan menjelaskan mengenai patofisiologi dari trakeitis, tepatnya trakeitis akibat bakteri, di mana umumnya trakeitis ini disebabkan oleh infeksi sekunder, di mana bakteri akan menginfeksi mukosa trakea yang sudah rusak. Penyebab terseringnya adalah Staphylococcus aureus, tetapi beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa Moraxella catarrhalis adalah salah satu penyebab utama juga, terutama pada anak usia muda. Kemudian, kondisi ini akan menyebabkan terjadinya peradangan lokal yang menimbulkan respon inflamasi, seperti misal udim, pembentukan pseudomembran, dan pembentukan sekresi mukopulen. Di mana respon inflamasi ini kemudian akan mengakibatkan infiltrasi neutrofil dan sel-sel inflamasi lainnya ke dalam trakea, sehingga menyebabkan nekrosis jaringan dan produksi eksudat fibrin serta nanah. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan saluran subglotik, trakea, atau penyumbatan jalan nafas, sehingga menimbulkan gejala seperti batuk berat, sesak nafas, dan stridor inspirasi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai patofisiologi trakeitis, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM akhir 116. Saya akan lanjutkan pada bagian 2.3 yaitu manifestasi klinik. Yang pertama itu onsetnya, di mana penyakit ini sering dimulai seperti infeksi saluran nafas atas, misalnya rhinore atau batuk, lalu mengalami perburukan akut. Jadi awalnya mirip common cold, tapi biasa memburuk lebih cepat. Untuk gejala utama, biasanya pasien mengeluh demam tinggi, batuk produktif, atau suara menjadi serak atau hoarseness, dan ada sekresi kental atau mukopurulen. Kombinasi ini menandakan infeksi saluran nafas yang signifikan. Kemudian ada pula tanda pernafasan khasnya, dengan perhatikan stridornya bisa inspiratori, ekspiratori, atau bifasik, dan juga takipnea dan retraksi dinding dada. Semua ini menunjukkan adanya gangguan jalan napas atau obstruksi respiratori yang nyata. Untuk tanda perberatnya, jika muncul sianosis, kelelahan napas, atau penurunan kesadaran, itu pertanda kritis. Pasien ini berisiko mengalami obstruksi jalan nafas dan memerlukan penanganan segera, seperti monitoring oksigen dan persiapan intervensi jalan nafas. Kesimpulannya, untuk gejala awalnya itu mirip ISPA biasa, namun bila muncul tanda pernapasan khas atau tanda berat, harus segera ditangani. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Nyoman Diana Darmika Putri dengan 3 digit NIM terakhir 253. Di sini saya akan membahas mengenai metode pemeriksaan trakeitis. Dalam menentukan diagnosis dari trakeitis, perlu dilakukan anamnesis serta pemeriksaan fisik pada pasien. Dari dilakukannya hal tersebut, dapat ditemukan tanda dan gejala seperti demam, kesulitan bernafas, batuk, dan sakit tenggorokan saat berbicara. Selain itu, dapat dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengonfirmasi trakeitis, yakni yang pertama, pemeriksaan laboratorium. Pada umumnya, trakeitis disebabkan oleh infeksi bakteri maupun virus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan leukosit, erythrocyte sedimentation rate atau ESR, dan C-reactive protein atau CRP. Selain itu, pemeriksaan histologi dengan pengambilan spesimen pada trakea juga dapat dilakukan walau tidak digunakan sebagai pemeriksaan definitif. Hal ini dilakukan untuk melihat ulkus dan jaringan yang bergranulasi pada area yang terdampak. Yang kedua ada pemeriksaan imaging. Pemeriksaan imaging yang dapat dilakukan untuk trakeitis adalah pemeriksaan radiografi dan CT scan. Pemeriksaan radiografi leher yang dilihat dari lateral atau anteroposterior dapat ditemukan penyempitan subglotis atau penyempitan trakea dengan bagian epiglotis yang normal. Sementara itu, pemeriksaan CT scan biasanya dilakukan pada pasien dewasa yang dicurigai terdapat stenosis trakea atau trakeitis yang rekuren. Pada CT scan dapat ditemukan penebalan dinding difus yang parah dan penyempitan pada trakea. Yang ketiga, terdapat bronkoskopi. Pemeriksaan bronkoskopi dilakukan dengan memasukkan alat yang panjang berisi kamera untuk visualisasi jalan nafas yang terinfeksi. Pada pemeriksaan ini dapat terlihat epiglotis yang normal atau sedikit kemerahan, trakea yang kemerahan, ulkus pada trakea,
dan adanya eksudat yang kental atau pseudomembran yang melekat pada trakea. Bronkoskopi biasanya dilakukan pada pasien dengan gangguan pernapasan yang berat, sehingga pada pasien yang dengan gejala yang lebih ringan, lebih diarahkan pada pemeriksaan radiografi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hana Levina Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan 2.5 diagnosis banding trakeitis. Diagnosis trakeitis bakteri seringkali sulit ditegakkan karena kondisi ini jarang terjadi dan gejalanya mirip dengan berbagai penyakit saluran napas atas yang lebih umum. Epiglotitis misalnya juga dapat menimbulkan demam, obstruksi jalan napas atas, serta tampilan toksik. Namun pasien dengan epiglotitis biasanya memperlihatkan gejala khas seperti hipersalivasi dan posisi tripod yang jarang ditemukan pada trakeitis bakteri. Krupp juga dapat menimbulkan stridor dan gambaran radiologis berupa penyempitan subglotik. Trakeitis bakteri bisa muncul sebagai komplikasi Krupp dan perlu dicurigai apabila terapi seperti nebulasi epinefrin rasemik atau pemberian steroid tidak memberikan perbaikan klinis. Sementara itu, abses peritonsilar atau retrofaringeal biasanya menimbulkan gejala seperti demam, air liur berlebihan, perubahan suara, nyeri tenggorokan, serta keterbatasan gerakan leher, tanpa menunjukkan temuan khas pada radiografi. Beberapa kondisi lain yang dapat menyerupai trakeitis bakteri antara lain angioedema, aspirasi benda asing, paparan zat korosif, tumor laring, difteri, dan pneumonia bakteri berat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Pak Misalnya Tomo dengan NIM terakhir 227 dan saya akan mempresentasikan terapi dari trakeitis. Jadi pertama kita dapat mengevaluasi ABCD-nya dengan mengutamakan debriefing dan juga airway-nya. Dapat dilakukan intubasi yang dapat berlangsung sekitar 2-5 hari dan juga apabila ada gejala dari respiratory distress dapat dilakukan terapi oksigen. Kemudian dapat dilakukan terapi berdasarkan kausanya atau etiologinya. Apabila disuspek etiologi adalah bakteri, maka diberikan antibiotik broad spectrum dengan pilihan amoxicillin tambah asam klovanat, isefriaxone ditambah nafcillin atau vancomycin, clindamycin ditambah cefalosporin generasi ketiga. Kemudian apabila bakterinya ini merupakan infeksi sekunder dari adanya virus influenza yang gejalanya muncul kurang dari 48 jam, maka dapat juga diberikan antivirus. Untuk kausa dari virus sendiri itu biasanya juga mempengaruhi bagian-bagian lain dan dapat diberikan kortikosteroid dosis tunggal dengan pilihan dexamethasone dosis 0,15 sampai 0,6 mg per kilogram berat badan melalui oral ataupun intramuskular. Kemudian untuk presentasi yang lumayan buruk dapat diberikan epinefrin nebulisasi dengan pemantauan setiap 2 jam. Apabila trakeitis yang dicurigakan kausanya adalah virus itu tidak membaik, dapat disuspek bahwa etiologinya itu adalah bakteri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya yakni tentang komplikasi trakeitis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Putrovianti dengan 3 digit NIM terakhir 144. Di sini untuk kasus komplikasi yang paling sering terjadi adalah fase akut, yaitu adalah pneumonia, di mana infeksinya akan menyebar menuju ke jaringan parenkim paru. Untuk beberapa kasus komplikasi lain yang lebih jarang ditemukan seperti ARDS, shock sepsis, dan juga yang lainnya dapat dilihat pada slide. Lalu selain itu, komplikasi berupa nekrotisasi jaringan akibat trakeitis juga pernah ditemukan. Kondisi ini dapat mengancam jiwa dikarenakan menyebabkan adanya pembentukan pseudomembran, obstruksi jaringan nafas, hingga perforasi trakea. Untuk nekrotisasi jaringan ini biasanya ditemukan pada penderita dengan gangguan imun tubuh dengan etiologi yang paling umum mendasari, yakni oleh fungi terkhusus spesies Aspergillus. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Loputu Cahrani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148 untuk pencegahan klinis trakeitis. Pencegahan klinis trakeitis berfokus pada intervensi medis yang menekan risiko infeksi saluran napas bawah, terutama pada pasien pediatri dan pasien dewasa dengan tracheostomi. Selain tindakan kebersihan umum seperti mencuci tangan dan mengenakan masker wajah, tidak ada tindakan untuk sepenuhnya mencegah trakeitis pada pasien tanpa tracheostomi. Vaksinasi terhadap patogen bakteri maupun virus termasuk Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumoniae, dan difteri dapat mengurangi infeksi dan inflamasi trakea. Di samping itu, menjaga kelembaban udara dan hidrasi yang cukup dapat membantu dalam pencegahan trakeitis.
Pada pasien dengan tracheostomi, edukasi terhadap pasien dan caregiver sangat krusial dalam pencegahan tracheitis. Tim interprofesional termasuk dokter bedah, otolaryngologi, terapi pernapasan, perawat, dan semua tenaga kesehatan yang terlibat harus memberikan edukasi terhadap pasien dengan tracheostomi mengenai pembersihan dan perawatan ostomi dan perangkatnya. Pasien harus membersihkan kanula dalam dengan hidrogen peroksida, larutan salin, dan juga melakukan suction beberapa kali sehari untuk mencegah sumbatan lendir atau terperangkapnya flora kulit maupun saluran pernapasan. Perawatan luka lokal termasuk penggunaan salep pelindung, balutan, pembersihan kerak, serta perawatan kulit sekitar sangat penting untuk mencegah kerusakan kulit, selulitis, dan pembentukan abses maupun kontaminasi trakea oleh patogen eksternal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunisia Fosgianto dengan 3 digit NIM terakhir 195. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian dari kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan dari kami dapat disebutkan bahwa tracheitis adalah penyakit yang jarang terjadi tapi sangat serius karena dapat menyebabkan penyumbatan jalan napas dalam waktu yang singkat. Selain itu biasanya kondisi ini terjadi setelah infeksi saluran napas atas dan diikuti oleh infeksi bakteri seperti Staphylococcus aureus. Dan gejala yang paling sering muncul biasanya adalah batuk produktif, demam tinggi, dan stridor yang tidak membaik. Biasanya untuk diagnosis paling akuratnya dilakukan dengan cara bronkoskopi karena memungkinkan dokter untuk langsung melihat kepada sumbatannya dan juga membersihkannya. Dalam penata laksananya, prioritas utama adalah untuk menjaga jalan nafas agar tetap terbuka dan juga memberikan antibiotik spektrum luas. Dan jika penanganannya terlambat, pasiennya bisa mengalami komplikasi berat seperti pneumonia atau ARDS. Dan untuk pencegahannya itu bisa dilakukan vaksinasi seperti HIV, pneumokokus, dan juga difteri, itu sangat penting semua. Dan kedepannya penelitian ini merupakan saran dari kami. Untuk kedepannya penelitian perlu difokuskan pada pola epidemiologi dan faktor risiko tracheitis di Indonesia, serta pemantauan resistensi antibiotik Staphylococcus aureus. Selain dari itu, perlu dikembangkan juga metode diagnosis yang lebih cepat dan non-invasif untuk deteksi dini. Penelitian lainnya juga sebaiknya mengevaluasi efektivitas kombinasi terapi antibiotik dan juga kortikosteroid, dan juga untuk melihat dampak vaksinasi terhadap penurunan angka kejadian dan komplikasi tracheitis. Sekian dari kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama proses pembuatan dan juga presentasi dari student project kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.